A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa dinatal arsi wa midada kalimatihi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi, kita saling nasihati meskipun di dunia virtual ya, di dunia online, di dunia yang tidak bisa bertatap mata. Tapi insya Allah kita sedang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang bisa masuk, bisa mengikuti kajian ini kalau bukan karena rahmat Allah dan ridhonya Allah. Maka dengan itu beruntunglah orang-orang yang sempat untuk bisa belajar. Kenapa saya ngomongnya belajar, enggak ngaji? Karena kita sedang belajar memperbaiki diri. Kalau ngaji, kita ngaji tajwid, kita ngaji mushoroh, kita belajar untuk, tapi sama juga sih, bisa belajar ngaji gitu ya, belajar tajwid tidak. Jadi belajar untuk bisa memperbaiki diri dan terus menata hati sehingga mendapat predikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang hamba yang terus istiqomah. Yang tidak mudah itu istiqomah ya, mempertahankannya istiqomah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita hidayah, kemudian kita berhijrah, kemudian kita istiqomah, maka jaga keistiqomahan ini. Nah, ini proses yang tidak mudah, istiqomah namanya ya. Selalu banyak kerikil, selalu banyak halangan yang menghalangi perjalanan kita untuk memperbaiki diri dan menata hati kita ya. Oleh sebab itu
Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Nikmat yang sangat luar biasa. Sepatutnya lah kita sebagai seorang hamba mensyukuri. Walaupun dalam hal sekecil apapun, yang penting kita masih bisa mensyukuri. Walau hanya sebatas dia mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih disempatkan untuk mendengarkan kajian ini. Makanya HP ketika ada notification dari grup, ya dari WA kajian online Majelis Ta'lim Al-Mujibah Syailin ini, jangan hanya udah dilihat, enggak ngedengerin, ya. Bahkan apa ya, kerasnya hati, HP-nya itu dikasih timer, jadi besok hilang. Ya. Kalau dia ingin mengabadikan, ingin menyimpan file-file yang tersimpan di kajian kita ini, simpan dulu di komputer atau laptop atau di memori kita, nanti udah penuh pindahin gitu. Kalau memang merasa kajian ini bermanfaat ya, kalau enggak ya udah tinggalin, nggak apa-apa ya. Kita di sini belajar bareng-bareng, memperbaiki diri, menata hati. Siapa tahu kita kelak nanti dikumpulkan di dalamnya surganya Allah, ya. Karena kumpul dengan orang-orang yang baik itu akan membawa kita ke energi positif, energi yang baik, ya. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang sudah hadir dalam majelis ini, mudah-mudahan pada malam hari ini, malam Minggu, ya malam Ahad, Allah kabulkan apa yang menjadi hajatnya, dan Allah kabulkan apa yang menjadi keinginannya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan pada malam hari ini ada yang datang ke rumah, untuk pintu, nggak tahunya salah alamat, ya, atau tiba-tiba ada kabar ceger, dia habis tes, kemudian alhamdulillah garis 2, ya, dan kemudian usahanya yang lagi sepi tiba-tiba pelanggannya rame gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita yang sedang dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Karena majelis ilmu ini luar biasa, ya. Manfaatnya luar biasa. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah kajian parenting. Kajian parenting agar nggak bosan kita nih, ya. Jadi ngaji itu jangan itu aja, bervariatif. Alhamdulillah di kita di majelis ini sudah ada, ya, seminggu 3 kali melalui WA group nih yang saat ini kita sedang kaji. Yang pertama ada kajian muhasabah diri. Yang kedua ada kajian parenting nih yang pada malam hari ini kita sedang mengkaji, ya. Yang ketiga yaitu kajian tentang bakal akhirat. Kalau bukan sekarang, kapan kita mau mempersiapkan bekal kita itu? Jangan merasa diri kita masih muda, jangan merasa diri kita masih muda, ntar udah tua lah gitu. Jangan, ya. Jangan seperti itu, ya. Tema kita pada malam hari ini di kajian parenting adalah samawa dalam rumah tangga. Tadi saya udah kirim slide, ya, kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Mungkin udah dilihat, ya.
aneh kajian. Ya kan kita butuh bukti-bukti. Jangan asal ngomong tapi salah gitu. Kalau saya menyampaikan ilmu itu harus sesuai dengan referensi, enggak asal jeplak, harus ada referensinya saya. Nah makanya kasus dalam rumah tangga ini saya cari ini apa aja yang benar-benar terjadi gitu, benar-benar terjadi ya. Tadi saya tayangkan slide ya. Saya tampilkan di situ banyak sekali kasus dalam rumah tangga. Ini yang saya tampilkan sebagian kecil ya. Sebagian kecil dari kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga. Mungkin udah ngeliat, udah baca juga ada kasus perselingkuhan dominisasi penyebab KDRT. Gara-gara perselingkuhan, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang dibakar istrinya, ada yang dibacok suaminya, lantaran perselingkuhan. Padahal mereka udah menikah, tapi tidak paham dengan arti pernikahan. Ya. Ada juga kasus suami bunuh istri lantaran tak punya pekerjaan. Gara-gara lakinya nggak kerja, dibunuh sama dia. Ya, insya Allah ini kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga di akhir zaman. Gara-gara lakinya nganggur, dia juga mungkin udah paham, malu sama mertua, tapi apa yang dia bisa lakukan? Memang pekerjaan lagi tidak mudah, iya kan? Maka terjadi nih kasus kayak gini nih, suami bunuh istri, tak punya pekerjaan, ya, dihabisin. Mungkin dia juga punya selingkuhan, ya, mungkin, gitu kan? Jadi begitu sahabat, ya. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Nih barusan nih, saya juga ketawa sih. Ya, ternyata saya lagi kajian nih, istri saya nyimak. Ya, dia live langsung ketemu saya nih di sini. Ya, dia nyimak. Tadi ada kata atau kalimat yang saya sampaikan bahwa kata dia, suami bunuh istri tak punya pekerjaan. Saya juga sempat bingung, yang nyari nafkah siapa gitu. Jadi saya dikomentari tuh sama istri tuh. Ya, bisa jadi ya karena ya dalam rumah tangga namanya juga ya. Tapi kalau suaminya tidak punya pekerjaan itu wajar dibunuh. Ya juga sih ya, namanya dalam rumah tangga ada aja ya perahara yang terjadi. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih sudah dikomentari tuh. Ya, insya Allah luar biasa ya, luar biasa sekali. Ini live nih kajian nih, ada yang ternyata diam-diam dia mendengarkan nih. Luar biasa. Ya, ya jadi itu kasus-kasus dalam rumah tangga. Kemudian ada juga kasus miris sih. Ini kita belum ke materi nih ya, baru ngeliat kasus-kasus yang terjadi. Miris sekali suami bunuh istri. Lagi-lagi suami bunuh istri. Kenapa coba? Cek kesehatan mental sebelum nikah katanya. Ya, makanya kalau kita mau menikah harus semua siap lahir dan batin. Ya. Jangan karena mabok cinta ya. Ada kan tuh, mendengar nggak kemarin peristiwa seorang gadis di Pandeglang ya kalau nggak salah. Seorang gadis di Pandeglang dibunuh tuh di WC kalau nggak salah. Lantaran apa? Lantaran karena si perempuan ini nggak boleh dimiliki oleh orang lain, jadi dibunuh. Maka ketika mau nikah yakini dulu ya.
imannya, Islamnya bagaimana gitu. Ya, jangan karena cinta mati, ya, akhirnya dia melakukan sesuatu yang dilarang gitu. Makanya kalau berbicara soal pernikahan nih, saya ingat ya waktu belajar kitab Qurratul Uyun, ya, Qurratul Uyun itu pasti disandingi dengan Fathul Ijar, ya. Kalau ngaji itu biasanya anak-anak pesantren tuh kalau udah ngaji tentang kitab Qurratul Uyun dan Fathul Ijar ini, waduh ini udah 18 plus nih. Tentang pernikahan itu di dalam kitab Qurratul Uyun, di sana banyak sekali. Kalau mau nikah tuh coba kaji kitab Qurratul Uyun. Dan kalau mau berhubungan suami istri, bahas, dikaji di kitab Fathul Ijar, ya di situ. Ini kalau udah bicara dua pasang kitab ini nih luar biasa sekali nih ya. Coba deh yang pernah nyantren atau yang pernah belajar kitab Qurratul Uyun dan Fathul Ijar ini, coba deh. Ya, pasti dia senyum-senyum kalau mengkaji kedua kitab itu. Ya, pasti itu. Ya, kitab Qurratul Uyun dan Fathul Ijar. Makanya kalau udah uji kajian kitab gituan gitu kan, pasti ya di dalam Qurratul Uyun itu banyak tentang pernikahan bagaimana sebelum menikah dan lain sebagainya. Di dalam kitab Fathul Ijar bagaimana cara berhubungan intim yang baik. Coba deh kaji ya. Kan ini bukan ranahnya kita bahas kedua kitab itu aja ya. Tapi saya petik dari kitab itu ya. Saya resume, nanti hasilnya ya ini kita kaji ya. Banyak ya kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga. Makanya tadi di awal di Muqaddimah saya buka dengan surat Ar-Rum ayat 21 ya. Saya buka di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ini sering nih kita ngebuka ayat-ayat ini nih. Tahu surat Ar-Rum sering di undangan juga ada ya. Ayat begini kalau memang yang undangnya lagi acara nikahan. Biasanya di undang-undangan ditulis nih surat ini nih ya. Masih tahu? Ingat suratnya kan? Ar-Rum ayat 21 ya, ayat 21. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Suaranya lagi nggak baik ini ya, mohon dimaklum, banyak tampil. Ya, sering kita melihat ayat ini, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan. Jadi Allah menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Ya, bainakum mawaddatan warahmah, tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fil dzalika, sesungguhnya, la ayatil liqaumi yatafakkarun, itu benar terdapat tanda-tanda kebesarannya Allah. Ya, jadi pasangan. Ya. Makanya sebelum nikah itu matengin dulu. Jangan karena dijodohin oleh orang tua, jangan karena orang tua ngejodohin anaknya karena dia kaya. Lu gak bakal, kalau lu gak ngedengerin omongan orang tua lu susah lu pacaran sama si Anu no. Coba nih sama yang gua jodohin nih anak orang kaya, gua juga udah kenal sama bapaknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pernikahannya terjadi seujung kuku. Belum apa-apanya udah bercerai, belum apa-apanya udah cekcok, belum apa-apanya udah ada yang ngegangguin, belum apa-apanya udah ada yang
merusak rumah tangganya. Nah, makanya pada malam hari ini kita akan mengkaji tadi tuh surat yang saya bacain Ar-Rum ayat 21 ya, wa ja'ala bainakum wa mawadda wa rahmah. Bagaimana terciptanya di dalam rumah tangga agar sakinah, mawadah, warahmah. Ya, kenapa kasus-kasus itu terjadi yang tadi saya sebutkan? Kenapa kasus-kasus itu terjadi? Karena di dalamnya tidak ada sakinah, mawadah, warahmah. Karena samawa, sakinah, mawadah, warahmah adalah pondasi utama dalam pernikahan. Ketika kita ingin ngebangun rumah, apa yang kita pasang dulu? Batu langsung roboh kalau langsung kita pasang batu mah ya. Yang pertama ketika kita pasang, yang kita pasang untuk membangun rumah adalah kita gali pondasinya dulu. Kalau pondasinya kuat, maka dia mampu mengekang batu-batu yang akan dipasang. Begitu juga dengan pernikahan. Pondasi dari pernikahan adalah sakinah, mawadah, warahmah. Kalau tidak ada ini, maka tidak ada ketentraman dalam rumah tangga. Makanya kan kalau kita sering mendengar anak teman menikah atau ini sama waya kan gitu kan. Semoga sakinah, mawadah, warahmah ya, iya. Besoknya habis nikah bercerai. Ya. Saya punya tuh pengalaman dulu. Ya. Saya dulu seorang fotografer ya. Biasa kerjaan saya dulu tuh moto-moto gitu. Pernikahan, di acara pernikahan. Ini yang sangat luar biasa kali ya. Ini menjadi pengalaman saya. Jadi semalam saya moto ya, moto tuh ngobrol dengan dia gitu. Dengan pengantin ceritalah ya. Ya. Setelah foto jadi 2-3 hari dia saya COD ya. Masih ada ngerti COD. Ketemu untuk nganterin barang hasil udah jadi foto. Dia cerita ya. Ini fotonya, saya bilang percuma, kata dia. Percuma kenapa, kata saya. Percuma, orang gua udah bercerai kok, kata dia. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Kenapa gitu ya? Sesingkat itu, kata dalam hati ya, nggak ngomong-ngomong no. Saya nggak kenal dengan dia gitu, karena dia klien saya gitu ya. Saya udah bercerai dan suami saya sudah pergi meninggalkan saya, dan dia juga saya tinggalkan. Lantaran apa? Ya, masa saya kepo ya, nggak mungkin ya. Dengar kabar gitu ya, ternyata suaminya adalah yaitu penggunaan obat-obatan terlarang ya. Aduh, ini rumah tangga. Makanya ketika menikah itu yakini ya, yakini. Jangan asal dia kaya, jangan asal dia tampan mau diajak nikah, tapi nggak mau diajak susah ya. Itu makanya yakini gitu. Perlu digarisbawahi sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondasi utama dalam pernikahan adalah sakinah, mawadah, warahmah. Kalau itu tidak tercipta, maka tidak ada ketentraman dalam rumah tangga. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sakinah, mawadah, warahmah itu menjadi pondasi utama dalam pernikahan? Kutipan ayatnya jelas. Jelas. Tadi dikatakan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 apa? Agar kamu terasa tentram ya,
ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, agar kamu merasa tentram. Bagaimana biar merasa tentram? Apa kata Allah biar suasana tentram terjadi dalam rumah tangga? Dikasih tahu di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Apa? Bainakum mawaddata warahmah, agar menjadikan di antara kamu ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Makanya pada malam hari ini kita kaji apa itu samawa. Kita kaji satu-satu, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Yang pertama sanya adalah sakinah. Sakinah ini diciptakannya manusia untuk berpasang-pasangan dengan perasaan tenang dan tentram. Kutipan ayat yang tadi. Yang muncul dalam hati sakinah. Untuk menumbuhkan itu maka apa? Dibutuhkan mawaddah warahmah. Ya, mawadahnya ada, warahmahnya ada, maka terciptalah sakinah. Pengen sakinah tapi mawadahnya enggak ada, jangan harap rumah tangganya tentram. Salah satunya ketentraman dalam rumah tangga adanya mawaddah warahmah. Kalau enggak ada mawaddah warahmah, sakinah tidak tercipta. Ya. Bangun dulu pondasinya, karena sakinah itu adalah pondasi utama. Kalau sakinah itu enggak ada, maka mawaddah warahmah juga tidak akan tercipta. Makanya bangun dulu pondasi, seperti yang saya katakan tadi. Kalau bikin rumah, apanya dulu yang kita bangun? Apakah kita langsung taruh tembok di tanahnya itu tanpa membuat pondasi? Oh, tentu tidak. Yang pasti akan rubuh. Pasti itu akan rubuh kalau tidak ada pondasi. Ya. Jadi seperti itu. Harus ada pondasi. Dan pondasi dalam pernikahan yang pertama yaitu adanya sakinah. Yang dicantumin, dicatat nih, ya. Sakinah. Bagaimana biar sakinah itu tercipta? Ya, pertanyaan saya dulu dah. Agar sakinah itu tercipta, saya mau nanya dulu. Kenapa kamu mau menikah? Kenapa? Ya, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kamu menikah? Yo, saya mau menikah karena dia kaya. Itu enak, ntar hidup numpang. Cuma begitu doang, nikah pengen begitu. Kamu kenapa nikah kenapa kamu menikah? Saya dijodohin. Sebenarnya mas saya belum pengen nikah. Bapak emas saya yang belet menikah. Ada yang begitu ya. Ya. Kamu kenapa kamu menikah? Saya MBA. Saya MBA, Kang. Terjadi kecelakaan yang mengakibatkan turunan tercipta. Ya, MBA paham ya, MBA ya. Hamil di luar nih, nikah, jaga anak-anak kita ya, supaya jangan terjadi MBA. Ya. Kenapa kamu menikah? Udah tua saya lah, jadi udah nyari yang kayak gimana lagi ayah. Ya. Kenapa kamu menikah? Karena supaya kamu tentram dan tenang. Ya. Kebanyakan sekarang memilih loh. Ya. Memilih sekarang. Yang mapan, iya kalau nggak mapan gimana Kang? Nanti, berarti engkau khawatir dengan masa depanmu. Ya.
Hati-hati, itu bisa menjadi syirik. Ya, hati-hati. Ya. Kenapa kamu menikah? Agar kamu tentram dan tenang. Kalau sudah tentram dan tenang, rumah tangga kita akan jalani dan lalui bersama. Ya. Makanya ada nih, kalau pengen tentram, ya, karena sakinah itu adalah tentram. Berarti kalau dia menikah kenapa? Karena sakinah. Dia pengen tentram. Dia pengen tentram rumah tangganya. Jangan dikira loh. Banyak yang terjadi perselingkuhan, ya, mungkin karena dia nggak sakinah. Nanti saya kasih tipsnya kenapa ya. Kenapa dia terjadi perselingkuhan, meninggalkannya, rasa nggak nyaman dan lain sebagainya. Jangan-jangan ya, ada yang datang kepada saya, Kang, ya, suami saya. Jadi, kenapa suami meninggalkan saya, Kang, dengan anak-anak saya? Dia bilang gitu. Lah, emang ada yang salah dengan diri kamu? Saya bilang seperti itu. Saya nggak tahu, Kang. Jangan-jangan kamu begini dan begitu kepada suami kamu. Iya, saya tuh suka marahi dia, gitu. Suka marah-marah, suka ngomelin dia, suka ngebentak dia, gitu. Suka nyuruh-nyuruh sesuatu yang dia nggak ngurus, gitu. Ya, introspeksi diri, ya, perbaiki diri, ya. Adakan mediasi. Ada juga yang datang kepada saya, Kang, rumah tangga saya hampir hancur, Kang. Kenapa? Suami saya ketahuan sedang jalan dengan perempuan lain. Nah, koreksi diri kita. Makanya yang dibutuhkan dari rumah tangga sakinah dulu, bangun. Kalau pengen tentram, kalau pengen ini, patuh sama suami. Ya. Coba kita lihat gaya emak-emak zaman sekarang, coba. Bepergian sudah tidak dengan suami lagi. Jalan, nongkrong dengan teman bestinya, ngobrol, ngegibah dan lain sebagainya. Coba dah. Ya. Makanya ketika nih ada nasihat, kalau ingin tentram dalam rumah tangga, yang pertama, ini yang kita bahas sakinah dulu. Kamu jangan mutusin omongan suami. Kalau suami lagi ngomong jangan mutusin. Suami baru ngomong diputusin, banyakan dia ngomongnya. Ya, sampai nggak kebagian suami ngomong, ya udah ngalalah. Kalau suami lagi ngomong dengerin. Kalau lagi cekcok apa dengerin. Jangan menjadi pengen menang. Tidak ada di dalam rumah tangga itu harus dia yang ini gitu, ya. Jangan. Itu yang pertama. Nasihat yang kedua, kalau lagi ngobrol, kalau lagi bicara sama suami, jangan nyolot, ya, jangan emosian. Betul, istri ngerasa nggak begitu, ya, ini mah nggak dikasih jalan sama lakinya, keluar nimbrung sama temen-temennya, nyolot, emosian, yang artinya nanti ujung-ujungnya apa? Ribut. Enggak, ribut itu enggak asik loh, Kang, dalam rumah tangga. Iya, kalau ributnya hanya ntar besok atau ntar baru ini bayan lagi. Kalau keterusan, yang ada pulang dia ke rumah orang tuanya, ngadu sama orang tuanya. Suami saya, istri saya udah gak cinta lagi. Begitu. Padahal mah gara-gara dia dinasehatin sama lakinya, jangan ngelayap melulu, ngelayap melulu. Itu kalau udah main dari pagi sampai beduk asar baru pulang. Ya, alasannya apa? Arisan. Arisannya apa lagi? Kumpul. Ya. Kumpul di tempat-tempat yang baik, kajian gitu. Jangan, kalau udah nggak dikasih sama suami, jangan.
Ini banyak membantahnya. Makanya sakinah itu tidak tercipta. Kitanya sebagai seorang istri terlalu banyak ngeyel. Ya, makanya itu yang kedua, nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, kalau ngobrol sama suami yang tenang. Apa? Nih dengerin, hargain, jangan nyalain. Saya tuh ya, insya Allah ya. Siapapun nggak pernah yang ngerasain ini pasti semua ngalamin, ya. Ngalamin, ya, ngalamin, ngedengerin, nggak ngargain, tidak menyalahin. Ya. Kalau pengen sakinah itu tercipta, ya itu dengerin, hargain, nggak nyalain, ya. Kemudian apa? Nasihat yang keempat, jangan ngungkit-ngungkit ke suami, ya. Jangan terlalu banyak ngungkit, ya. Ya. Jangan terlalu banyak ngungkit, ya. Itu. Makanya sakinah itu tidak tercipta, kitanya terlalu banyak protes. Ya, jalani bersama, kalau ada masalah cari solusi, bukan cekcok yang ujung-ujungnya nanti ada yang pulang dari rumah, ada yang kabur pulang ke rumah orang tuanya. Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama sakinah. Sakinah itu menjadi pondasi utama dalam rumah tangga. Ya. Jadi harus benar-benar dibangun sakinahnya dulu. Makanya dengarkan nasihat-nasihat yang tadi. Karena sakinah sendiri itu menciptakan ketentraman dan ketenangan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian manya mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu perasaan cinta, suka. Enggak mungkin dia nikah kalau enggak suka. Enggak mungkin dia nikah kalau enggak ada rasa suka dan perasaan cinta. Atau tertarik pada lawan jenis, ya. Ketika dia masih muda tuh timbul rasa cinta. Gua demen loh gitu ya. Gua demen loh gitu sama dia gitu ya. Ya, luar biasa sekali. Jadi mawaddah itu adalah perasaan cinta. Kalau dalam rumah tangga tidak ada perasaan cinta, tidak ada perasaan suka, tanyakan kembali dan balik lagi ke sakinah. Ya. Cintanya kemana bisa hilang? Sukanya kemana bisa hilang? Karena rasa ini, rasa yang natural pemberian dari Allah. Karena berkat rasa ini, mawaddah ini, seorang pria menikahi wanita. Ya, dan banyak manfaatnya gitu. Artinya rasa ini timbul gitu. Makanya ketika rumah tangga tidak ada lagi mawaddah, hati-hati ya. Makanya bagaimana kita kedua pasangan harus bisa memahami satu sama lain ya. Dulu ya kita dipersatukan itu bukan karena sama, lu mirip sama gua jadi kita jodoh kan begitu ya. Pernah nggak kita sama gitu ya? Oh iya dia mah mirip makanya jodoh. Emang gitu? Lihat aja tuh mukanya hampir ini gitu. Bisa jadi dia dari tulang rusuk diambil gitu mirip ya. Ya. Jadi perasaan cinta dan suka. Ya. Bagaimana agar mawaddah ini bisa tercipta? Sekarang ini banyak pasangan-pasangan yang suka menyela pasangannya. Ih laki gue mau begini jasa, gitu kan?
Dia mau dibata dan lain sebagainya, begitu. Menyela. Gak boleh. Bagaimana mawadah mau tercipta, sedangkan pasangan kita cela. Ya, jangan dicela dia mah jelek. Kalau jelek kenapa kamu nikahi dia? Dia mau pemalas, pemalas dikawinin, dinikahin. Jangan ya. Apapun yang terjadi dengan pasanganmu itu adalah pilihanmu. Hargai dia, berikan dia rasa cinta, berikan dia kasih sayang agar mawadah itu tercipta. Jangan ngejelek-jelekin dia di depan teman-teman kamu. Laki gue mah ini udah begitu. Ini bini gue begitu. Jangan. Jaga perasaannya. Apalagi nih yang kedua nih. Bagaimana mawadah mau tercipta kalau si suami, kalau si istri masih ngomongin kejelekan pasangannya. Ada tuh yang ngomongin tentang kejelekan lakinya. Laki gue mau. Ada juga yang ngomongin kebaikan lakinya. Tapi jaga aib suamimu. Sebagai seorang istri yang soleha, dia harus menjaga aib suaminya. Apapun suaminya. Sekalipun dia adalah bekas mantan. Ya. Bekas mantan, bukan bekas mantan ini. Maksudnya bekas mantan ya membunuh orang atau apa, jangan pernah jelekkan dia. Ya kenapa kamu pilih kalau dia kamu udah kawin aja ngejelekin gitu kan? Jangan. Ya. Atau jangan kayak gini, bagaimana mawadah tercipta kalau kita masih ngomel-ngomel. Dah jenuh tuh laki tiap hari dinyanyiin mulu, yang ada nanti dia nyari kenyamanan di luar. Nih gerbang awal menuju ke perselingkuhan, rasa tidak nyaman dalam rumah tangga. Salah satu penyebab perselingkuhan itu terjadi bukan karena dia lebih cantik, enggak. Nyatanya istrinya sama selingkuhannya lebih cakep istrinya kan? Kita kalau lihat realitanya gitu ya. Lebih cantik. Pak lihat selingkuhannya. Jadi gitu kan? Kita kalau ngeliat tuh banyak tuh ya. Bukan karena itu yang dia cari. Yang dicari adalah ketentraman, ketenangan. Berarti di dalam rumah tangga ketika suami atau istri tidak nyaman lagi dengan kita, sakinahnya nggak ada nih, nggak ada sakinahnya. Mawadah, jangankan sakinah, ya pasti sakinahnya nggak ada, apalagi mawadah. Sakinahnya nggak ada, bagaimana mawadah? Karena sakinah itu tercipta adanya mawadah warahmah. Ya, ini. Makanya tanya, ada karena dia lebih cantik, bohong. Kalau selingkuhannya lebih cantik mah, justru yang dicari adalah ketenangannya, tentram. Karena sakinah sendiri adalah tentram dan tenang. Ya orang kerja pulang kerja bukan disambut lakinya misalnya, pulang kerja disambut, anak lu pengen minta jajan, gitu. Jengkel enggak? Coba hayo. Pulang kerja, assalamualaikum, Pak minta duit gitu. Baru juga assalamualaikum. Bagaimana ada ketentraman, bagaimana ada rasa cinta, ya kan? Tiap hari ngomel mulu, orang diangon terus, ya bahasanya. Tiap hari dimarahin terus, ya. Dibudakin terus tuh lakinya. Tahan nggak? Coba. Nih kita koreksi diri gini nih. Kenapa laki kita atau kenapa istri kita selingkuh nih? Cek. Sudah memberi mawadah belum kita dalam rumah tangga kita?
Itu doang. Ya, mawadahnya kita belum mungkin. Sehingga dia lari mencari ketenangan. Bukan soal cantik paras, bukan, tapi soal ketenangan. Ya. Nah, dia berselingkuh juga karena nafsu. Dia lebih bahenol misalnya, maaf ya, mohon maaf. Atau dia lebih demplon gitu bahasanya ya. Enggak juga. Coba datanya. Ya. Makanya the miracle of pasangan ini penting. Kita ngobrol sebelum tidur nih. Itu salah satu refleksi. Kalau sudah sepasang suami istri di tempat tidur, di kamar, maka tidak ada lagi mainin itu handphone. Ngobrol. Tadi pakai mana, terus ada persoalan, ngobrol, sharing. Yang dia mengingat, bininya juga, Kang, kenapa? Ya laki mau ngelonin bini, bukannya pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang begitu, yang gak enak dilihat, tidurnya ngorok. Ya itu sih ya bukan DL ya, bukan, artinya ya saling mengerti aja itu mah ya. Jadi kayak gitu ya. Mawadah tidak akan tercipta ya. Jadi jangan pernah menyela, jangan pernah ngejelekin pasanganmu, jangan ngomel-ngomelin, berikan dia ketenangan. Kecuali memang dia salah benar, tapi jangan juga ngomel. Ya, itu. Supaya tercipta mawaddah. Perlu diingat sahabat, cinta itu jaminan dari Allah. Cinta itu udah Allah jamin. Maksudnya gimana? Kamu yang bikin ketentraman di rumahmu, nanti Allah yang akan kasih mawaddah. Mawaddah siapa? Nanti Allah akan benerin hatinya suamimu. Nanti yang benerin istrinya suamimu. Ya. Jadi ketika cinta, ketika ketentraman di dalam rumah tangga kita sudah tercipta, maka nanti Allah yang akan memberikan cinta di hati pasangan kita. Jadi tentramin rumah tangga kita, jangan banyak ngomel atau banyak apa tadi istilahnya ya itu. Nanti cinta itu akan selalu ada, bisa dijalanin bersama pasangan kita. Enggak gampang emosi. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya, lampu padam dan alhamdulillah sudah nyala kembali. Kita lanjut sedikit lagi ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, bagaimana mawadah mau tercipta ya, sedangkan sakinahnya tidak kokoh. Maka di situ dijelaskan ketika ketentraman dalam rumah tangga dan mawadah mulai pudar, kembali kepada pondasi awal, yaitu sakinah. Kalau di dalam rumah tangga kita udah mulai ada ketidaknyamanan, kecekcokan, udah mulai ada apa ya gitu, perselingkuhan atau apa, kembali lakukan mediasi,
kemudian kembalikan ke pondasi awal. Apa? Yaitu sakinah. Kembali ke pondasi awal. Ya, kita saling introspeksi diri, kita saling menguatkan. Ada seorang datang kepada saya dan dia bercerita, suami saya sudah tidak menyukai saya, dia memilih untuk menyukai perempuan lain. Dengan alasan apa? Saya bilang, mungkin saya kurang menarik. Kenapa kamu tidak melakukan? Kenapa kamu tidak membuat suamimu nyaman? Apakah selama ini dia kasar kepadamu? Apakah selama ini kamu disakiti? Mungkin ada satu hal yang membuat dia berpaling darimu. Bagaimana pelayananmu, bagaimana servis selfmu. Atau kamu mungkin cuek dengan suamimu sehingga dia mencari ketenangan di luar yang lebih membuat hatinya tenang. Iya, dia mengakui satu buah kesalahan. Coba introspeksi diri. Tidak mungkin lelaki itu berselingkuh kalau tidak ada sebabnya. Kamu tidak ingin diselingkuhin, tapi kamu tidak merawat dirimu dengan baik kepada suamimu. Wajar saja kalau dia berpaling. Mawadahnya, sakinahnya udah nggak kuat, terus mawadahnya juga nggak kuat, maka hancurlah rumah tangga itu. Belajarlah, kisah rumah tangga yang paling luar biasa adalah tidak lain, tidak bukan rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar dari kisah rumah tangganya Rasulullah. Pada saat itu Aisyah tidak ada uang untuk membeli makanan. Ketika Rasulullah sedang pulang dari majlis, melihat Aisyah yang tidak memasak, apa kata Rasulullah? Aku sedang berpuasa ya Aisyah. Kalau kita mode kita bukan mode Rasulullah. Kalau kita mode nih di meja makan gak ada nasi, ngapain aja lo? Main TikTokan kali seharian. Kagak ngurus udah kalau udah ngomel laki. Istri yang disalahkan. Nih, terjadi sebabnya terjadi cekcok itu begitu. Ngapain ayah emang di rumah? Jam segini ini mainin TikTok, main HP melulu gitu kan. Itu penyebab terjadinya pertengkaran awal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin makan pulang dari majlis, dia melihat Aisyah tidak masak karena tidak ada uang untuk beli. Maka Rasulullah waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada makanan untuk dimakan pada hari ini. Tidak apa-apa Aisyah, kebetulan hari ini aku sedang berpuasa. Padahal waktu itu Rasulullah tidak berpuasa. Tidak mencela makanannya asin, asin amat ini, nggak enak ini. Tapi ketika ada makanan, Rasulullah sedang berpuasa, pulang dari majlis melihat Aisyah masak, ditanyalah Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hari ini kamu berpuasa? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya hari ini aku tidak berpuasa Aisyah. Kalau begitu mari kita makan bersama. Tuh, itu hal-hal yang sederhana sebenarnya. Dari hal makan doang kita bisa cekcok.
Akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi makan, piring dibanting, baneng, nggak jadi makan, ribut. Ya. Rasulullah memahami, menghormati pasangannya. Rasulullah menghargai pasangannya. Padahal hari itu dia sedang berpuasa, tapi ketika melihat Aisyah sedang masak dan Aisyah bertanya, dia bilang, kamu enggak puasa? Aku tidak berpuasa pada hari ini, Aisyah. Untuk menghargai masakannya Aisyah, dia masak dan Rasulullah memakannya. Inilah bentuk cintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Fondasi yang dilakukan Rasulullah dalam membangun rumah tangga luar biasa, keren. Ya, kita bisa mencontohnya. Why not? Kenapa tidak? Ya, meskipun tidak sekelas Rasulullah, minimal keluarga kita tercipta sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Jadi ketika semuanya sudah pudar, maka back to first foundation, yaitu sakinah. Kemudian apa itu rahmah? Rahmah ini perasaan yang muncul ketika pernikahan yang cukup lama. Minimal sudah memiliki anak atau cucu. Perasaan rahmah ini adalah perasaan yang sangat luar biasa dan termasuk level tertinggi. Ya. Kalau udah rahmah, pasti sakinah, mawadah, warahmah. Ketika ingin menggapai level rahmah, maka apa yang akan terjadi? Satu, kita akan selalu memaafkan apapun kesalahan pasangan kita. Sudah mencapai level rahmah. Jadi yang menjadi patokan bukan lagi ego. Kita kan kadang-kadang egois yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Dia ngotot, nggak ada yang mau ngalah, akhirnya gugatan cerai. Ya, Allah sangat membenci perceraian. Saling ego, dia merasa benar, dia merasa nggak salah, nggak mau minta maaf. Bagaimana kita bisa menggapai level rahmah? Yang kedua, sepasang pasangan ini akan selalu terima apapun kondisinya, senang, susah, kaya, miskin, karena menjadi landasannya adalah cintanya. Orang-orang yang mencapai level rahmah, maka ketika diuji oleh Allah, maka dia akan bersabar. Dan yang keempat, orang yang sudah mencapai level rahmah, dia tidak pernah membesarkan persoalan yang kecil ataupun yang besar. Dia sudah memaafkan itu semua. Ya, dia sudah memaafkan itu semua. Makanya ingin rumah tangga sukses enggak? Ingin rumah tangga tentram? Pasti di dalam rumah tanggamu harus ada yang ini nih, TCM. Di dalam rumah tangga pengen tentram harus ada TCM. Saya nyebutnya TCM. T-nya harus ada tentram, ketentraman di antara pasangan kita. Hilangkan egois, hilangkan merasa paling benar, hilangkan gak mau disalahkan. Tentram. TCM. T-nya tadi udah tentram, C-nya apa? Di dalam rumah tangga ingin berhasil adalah harus ada tadi mawaddah, cinta, love, ya, love. Harus ada cinta. Hah? Bukan hanya itu, tapi TCM, M-nya apa? Harus ada maaf. Dalam rumah tangga itu harus ada maaf. Kesalahan dia apapun. Suami kita selingkuh,
harus mencoba bisa memaafkan, kembalikan kepada Allah. Nggak bisa begitu, Kang, ini urusan hati. Saya paham ini urusan hati, tapi apa salahnya kita menyikapi setiap ujian yang datang, setiap persoalan yang datang dengan tenang hati. Enggak perlu egois, marah sana, marah sini. Tenang hati. Ini. Maka ketika TCM tercipta, maka rumah tangga itu sudah sukses. Ya. Sudah sukses.